Prof. Karim. Sebentar, Prof. Karim. Gimana? Ini tentang semalam ini, tentang debat capres semalam. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Ya, menurut Prof. Karim ya, bagaimana sih performance kandidat tadi malam? Seperti apa, Prof? Ya, performance kandidat tadi malam, Anies terlalu asik menyerang tapi lupa bertahan. Sementara Pak Prabowo lebih banyak bermain di area pertahanan sendiri. Dan untuk tadi malam, ball position lebih banyak dipegang oleh Ganjar. Dia asik menyerang, taktis juga bertahan. Dan penampilannya yang tenang gitu ya, memungkinkan penguasaan bola lebih banyak dia miliki. Jadi menurut saya tadi malam, poin terbanyak ada pada Ganjar. Lalu apakah masalah-masalahnya itu menyangkut masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat? Nah itu dia, dibanding dua debat sebelumnya, tema debat tadi malam itu kan bersifat jauh dari kehidupan masyarakat, abstrak dan susah. Tantangan komunikasi sebenarnya adalah bagaimana para kandidat membuat tema dan masalah yang dibahas tadi malam itu yang jauh dirasakan dekat, yang abstrak dirasakan konkret, yang susah dirasakan mudah. Tapi sayangnya itu tidak terjadi karena masalah-masalah yang dekat dengan keseharian kita seperti isu Palestina hanya disinggung sedikit. Anies agak konkret untuk Palestina, juga Ganjar gitu ya. Tapi Prabowo kan hanya menjadikan analogi saja bahwa gajah yang lemah dari sisi pertahanan akan dilindas. Kemudian isu tentang Papua yang dekat nggak dibahas. Kemudian Rohingya sama sekali tidak disinggung gitu ya. Padahal kita punya pilihan apakah akan mengutamakan kemanusiaan di sana atau aspek lain di Rohingya tidak disinggung. Kemudian isu Cina, klaim Cina atas Natuna juga tidak disinggung. Demikian juga peta Cina tentang 7 garis titik-titik tidak disinggung gitu ya. Dan juga tidak didekatkan masalahnya. Misalnya kita tahu bagaimana dampak perang Rusia dan Ukraina. Kita tahu Ukraina itu kan disebut sebagai keranjang rotinya Eropa. Ia bukan hanya penghasil gandum dunia, tapi jangan lupa Ukraina itu penghasil madu alam kelima, penghasil jagung keempat. Kira-kira bagaimana dampak perang ini terhadap misalnya para petani jagung di Cisurupan Garut, para petani madu alam misalnya di Cikurutung, Cianjur, ini nggak dibahas. Jadi dibiarkan isu itu menjadi sesuatu yang terasa jauh dari kehidupan masyarakat, kemudian juga abstrak dan susah. Pun misalnya bagaimana meningkatkan, meleverage peran global Indonesia di kepemimpinan nasional. Jangan lupa kepemimpinan Indonesia di G20 itu kan harus dilanjutkan. Kita kangen misalnya kepemimpinan Indonesia di konferensi Asia Afrika yang begitu leading and outstanding. Itu juga tidak dibahas. Jadi menurut saya masih banyak persoalan yang tak dibahas. Selain misalnya ada persoalan etik yang tidak tuntas gitu ya. Demikian juga isu soal pesawat bekas. Definisi bekas itu apa? Karena bagi saya, bagi rakyat biasa, lah, wong pakaian bekas aja dilarang diimpor, ini pesawat yang harganya triliunan dibolehkan, itu kan harus dijelaskan. Penjelasan Prabowo bahwa tidak diukur dari bekas barunya, tapi dari usia pakai, itu usia pakai 25 tahun, 35 tahun, itu kan tidak lazim. Bagi masyarakat yang biasa naik pesawat kan dihitung berapa jam dia terbang, kan gitu ya. Berapa jam sih sebenarnya laik terbang? Berapa jam sih laik tempur gitu ya? Kalau usianya 25 sampai 30 tahun masa ditunggu sampai jatuh sendiri kan enggak ya. Jadi sayangnya ini juga tidak tuntas menurut saya. Jadi masih banyak persoalan masalah pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional yang belum terbahas begitu. Tapi itulah debat ya. Biarkan sisa-sisa itu menjadi misteri yang menarik mudah-mudahan. Tapi bagaimana ini efek elektoral debat kemarin itu? Siapa sih sebetulnya yang diuntungkan itu? Nah, karena temanya yang jauh, abstrak dan susah, kemudian posisi elektoral ketiganya yang masih beda gitu ya. Dalam kondisi di mana Prabowo disebut-sebut sebagai pasangan yang aman untuk melenggang ke putaran kedua, maka sebenarnya dia diuntungkan. Jadi ibarat kesebelasan yang jika main seri saja sudah aman, maka beban sebenarnya ada di kubu Anies dan Ganjar gitu ya. Karena mereka ini kan masih saling sikut-sikutan untuk berebut poin sehingga lolos ke putaran kedua. Sayangnya tadi malam sekali lagi Ganjar diprediksi meraih
poin lebih banyak ketimbang Anies gitu ya. Tapi kan masih ada 35 hari ke depan. Menurut saya hanya ada dua cara yang bisa mengubah konstelasi dukungan saat ini. Yang pertama, jika ada perang gabungan, jadi artinya ada pola komunikasi yang luar biasa yang bisa menghadirkan Black Swan. Apa itu pola komunikasi yang menghadirkan sesuatu yang baru yang bisa mengubah tatanan struktur dukungan yang sudah ada saat ini, yang nyaris sudah mengkristal. Tapi kalau kampanyenya biasa-biasa, hanya berkunjung kelompok tani ya, kelompok diskusi, itu tidak akan mengubah. Efek ada, tapi akan berkisar di sekitar margin of error aja geser-geserannya. Yang kedua, yang akan mengubah apabila terjadi bola mati dan dimanfaatkan menjadi gol. Ya, jadi jika ada pasangan yang melakukan kesalahan dan bisa dimanfaatkan oleh pasangan lain, itu bisa akan mengubah konstelasi dukungan ada. Tanpa dua itu sulit akan berubah gitu ya. Begitu kalau saran saya. Tapi meskipun begitu, tetap harus optimis. Kita harus ingat pepatah bahwa kalaupun kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna, tetapi jangan pernah lupa melupakan sesuatu yang paling baik. Jadi carilah yang paling baik menurut Anda, yang paling kurang kelemahannya, paling sedikit kelemahannya, sedikit lebih luas wawasannya, pengalamannya, sumbunya lebih panjang, tidak sumbu pendek cepat marah gitu ya. Pilih saja, silakan. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya, non, ya, ininya saya kembalikan. Terima kasih.